provinsi, jenjang SMA dan SMA ya untuk Pak Hoirul Anam nanti mungkin untuk yang jenjang SLB nanti bisa dipandu oleh teman-teman dari BGP. Untuk agenda PSP akan dipilih fasilitator dari BPMP, Mbak Oktimoti Frizalopi. Kepada Mbak Lopi, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada eh, Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, dan juga yang telah bergabung bersama kita di sini, Bapak Khairul Anam, fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3. Kita belum berkenalan ini ya Pak Khairul Anam ya. Salam kenal Bapak. Iya, Mbak. Salam kenal balik. Iya, baik. Bapak, ini kita menuju agenda yang pertama. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Hoirul Anam terkait pendampingan Bapak di tiga sekolah ya ini Pak. Kalau menurut catatan kami ada SMA 1 Tanjung Palas, SMA 2 Tanjung Salor, dan SMA 1 Pesok. Kami akan berikan waktu 15 menit untuk Pak Hoirul Anam memaparkan apa yang sudah Bapak lakukan untuk pendampingan di sekolah penggerak 3 tadi Pak ya. Kepada Baik, Pak Nurul Anam kami persilakan Pak. baik. Terima kasih. Izin share. Boleh Pak. Sepertinya belum bisa ya, Pak Hairul. Pak Hairul Belum. masih belum jadi co-host ya? Iya. Belum. Oh belum Mbak Is, minta tolong mungkin Iya, Mas Galuh iya ya. sebentar ya. Mohon izin ini Pak Hairul. Eh, Siap. jadi untuk mekanisme di breakout room ini untuk tadi setting menjadi co-host itu kita harus ke main room dulu. Oke. Seperti itu. Jadi, Nah, iya, kalau mohon kalau izin. memang tidak bisa, bisa saya tanpa presentasi tidak apa-apa juga sih. Ah, eh, begini Pak, mohon izin ya Pak. Hmm. Mungkin mohon berkenan Pak Khairul untuk ke main room dulu. Nanti akan Oke. dibantu sama teman-teman host di main room. Nanti sambil Hmm. menunggu progres Pak Khairul, izin Pak Andri, mungkin bisa Andri dulu ya Pak. Boleh ya Pak? Boleh, boleh. Berarti saya lift dulu ya. Bapak pindah ke main room dulu Pak. Oke. Iya, Pak, nanti ini di Pak Anam main nggak room. apa-apa, Pak Anam sebentar di sini, pindah Pak. ke ini, Mbak Is. Ya. Izin Pak Andri, Pak Herul tadi mau share screen, cuman belum diakses untuk co-host, jadi sambil menunggu proses Pak. Saya juga bisa dulu ya, Pak. Iya, betul Pak. Iya, Oh, mohon izin ya Pak. saya ke live room dulu bentar ya, ke berarti main room Iya, kita ke tahu main. host nanti ya. Iya, siap Pak. Saya tidak ada tayangan, mungkin ini udah bisa langsung PSP kah atau Iya, belum, Pak? kita di PSP dulu ya, Baik, balap ya. baik, baik. Baik, Eh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Kasubag, Bapak Kepala Dinas, serta Bapak Ibu pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ibu teman-teman di BPMP dan BPMP, selamat pagi, salam sejahtera semua, salam. Izin Bapak Ibu menyampaikan terkait progres report terkait kegiatan yang dilakukan pada PSP Angkatan A1. Seharusnya memang biasanya kalau profesi itu yang melaporkan Pak Joni sama Pak Haji Wartono, informasi kepada Bapak Ibu semua bahwa Pak Haji memang lagi ada kunjungan lapangan ke SLB Tanah Tidung. Pak Joni mungkin jadwal pagi juga masih ada jadwal ngajar seperti itu. Saya melaporkan secara keseluruhan bahwa di bulan Agustus kemarin memang PMO level sekolah sudah ditangani oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Dari jenjang yang dipegang oleh Pak Joni 5 sekolah, Pak Watono 2 sekolah, TPS Angkatan A1 Provinsi dan SMA dan SMP, semua sudah berjalan baik karena saya lihat di laporan SIM PKB-nya memang berjalan sesuai dengan masa waktunya, bahwa memang di PMO level sekolah di bulan Agustus itu kepala sekolah melaporkan kegiatan di
bulan September. Nah, saya mengacu pada kegiatan bulan Agustus. Semua kepala sekolah sudah melaporkan, tidak ada perubahan yang berarti disampaikan. Dan di PML per sekolah itu mereka ada 4 topik yang akan mereka mereka cari. Dari 4 topik itu terkait manajemen pendidikan, informasi kelas seperti itu. Saya mau share screen, tapi mungkin waktu berapa nanti akan saya share ke Mas Tio untuk apa yang dilakukan oleh level sekolah, termasuk sub strategi dan strategi apa yang dilaksanakan. Nah, sebagiannya mereka memang langsung untuk PML sekolah, sekolah yang mengadakan, mereka menjadwalkan dengan bimbingan para fasilitator. Nah, untuk fasilitator sendiri bertugas nanti direfleksi di lokakarya. Nah, di angkatan A1 ini lokakarya Kombel untuk A1 ini angkatan 1 PSP angkatan bulan Agustus maupun September mereka lokakarya dan lokakarya Kombel penguatan ada lokakarya 1 dan lokakarya Kombel 2 dan mereka digali langsung sama Pak Joni dan Pak Haji Warto. Nah, di bulan September sampai bulan November, Bapak Ibu, dari pihak Dinas Pendidikan itu ada kegiatan kunjungan lapangan. Nah, saya sudah sampaikan kepada pihak sekolah, kepada fasilitator juga, apabila mungkin dari pejabat dinas Provinsi ke Kalimantan Utara yang berkenan hadir bersama dengan kunjungan fasilitator sekolah diperkenakan dipersilakan. So, mungkin komunikasi mungkin nanti kepala sekolah menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu pihak Dinas Pendidikan dan memang di saat bersamaan kalau memang bisa menampingi fasilitas di saat di lapangan dipersilahkan. Memang secara resmi surat kami menyampaikan ke Dinas Pendidikan memang tidak ada. Tapi posisinya kami serah informasi non formal bahwa apabila Dinas Pendidikan mau sekalian kunjungan kepala sekolah penggerak bahwa ada permasalahan melihat langsung dengan fasilitator dipersilakan. Nah, kunjungan lapangan itu berlangsung sampai di bulan November. Nah, seperti Pak Anang ini kan ada di PSP Angkatan 3, beliau juga selain orang dinas pendidikan sebagai pengawas juga fasilitator PSP Angkatan 3 dan memang jenjangnya SMA juga seperti itu. Nah, Pak Anam bisa juga mengajak pejabat-pejabat dinas pendidikan yang mau menampingi Pak Anam gitu kan. Tapi ya memang biayanya mandiri Bapak Ibu dikembalikan kepada siapa tahu mau melihat bagaimana progres PSP Angkatan A1 dan Angkatan 2. Karena memang kegiatan PSP A1, A2, A3 ini sampai akhir Desember ini kami daringkan Bapak Ibu karena memang progres anggaran kami untuk PSP ini memang sudah sempit, sudah sedikit lagi. Jadi memang untuk sehingga kami progres reportnya untuk bagaimana menurut fasilitator. Nah, untuk kegiatan luringnya memang kami tidak adakan sampai Desember, tapi kegiatan semua berjalan secara daring. Kalaupun perlu eskalasi, ini mohon bantuan Bapak Ibu Dinas Pendidikan. Ini kemarin pertemuan dengan kepala sekolah itu di SLB Tanah Tidung. Jadi SLB Tanah Tidung itu kemarin kan banyak diseminasi pembahasan ke beberapa sekolah. Nah, ternyata menggunakan dana Boskin. Nah, kemarin langsung ada kunjungan ke sekolah dari Rektorat MPK kalau tidak salah apa dari Rektorat Jakarta bahwa memang dana untuk itu tidak boleh digunakan untuk diseminasi seperti itu. Nah, curhatlah kepala sekolah kepada saya kepada itu mungkin apakah bisa dialihkan dari ketika Boskin tidak boleh digunakan itu bisa ditanggung oleh bos reguler karena mungkin ada saya tidak tahu apakah tidak jelaskan kewajiban untuk mengibaskan ke sekolah-sekolah yang lain dulu, tapi pengibasan lebih bagaimana di dalam dulu seperti itu. Tapi mungkin atas inisiatif ada masukan dari fasilitator, ada yang lain mungkin akhirnya SLB Tanah Tideng ini memberikan ke Dino informasinya ke Buman sama ke masyarakat dan itu bukan biaya mungkin seperti itu. Nah, pas kemarin ada kunjungan dari pusat langsung sama pusat diarahkan ini tidak bisa seperti itu Pak, tidak boleh dipertanggungjawab. Ini sekedar informasi apakah memang ini eskalasi atau tidak mungkin saya sampaikan kepada pihak dinas pendidikan provinsi di sini juga ada Mas Tio, ada juga beberapa pengawas yang lain eh, sama-sama untuk mengetahui seperti itu. Nah, kalaupun yang lain ketika diskusi itu bahwa ketika mau diskriminasi kalau mau pembelajaran saja di sekolah lain menggunakan kepala sekolahnya. Kenapa dibebankan ke dia mandiri seperti itu. Kalau secara keseluruhan yang lain segera berjalan lancar, saya laporan SIM PKB teman Pak Joni dan Pak Haji sudah berjalan sesuai dengan laporan tidak masalah berarti. Mungkin kalaupun Pak Haji Watono biasanya terkait pembangunan bagaimana progres pembangunan yang yang akan perlu penambahan bangunan di SLB maupun di SLB Tanah Tidung. Oke, itu aja dari progres koordinator SP Angkatan A1. Terima kasih.
mungkin Pak Anam bisa menambahkan untuk sekolah akademik. Terima kasih Mbak Ines. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri. Kita langsung ke Pak Hoirul Anam nih ya Pak ya. Mohon maaf tadi Pak atas kendala yang terjadi. Ya, Pak. Bisa langsung, Ya, Mbak? kami persilakan Pak. Ya, Baik, monggo terima Pak. kasih. Kelihatan ya, sudah? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang bersama hadir di dalam kegiatan pada hari ini tanpa terkecuali. Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan sekilas review atau laporan resume tentang pendampingan yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah saya dapat binaan sekolah binaan itu 5 Mbak, bukan 3. Jadi ada 5 sekolah. Di sini saya kategorikan dalam 3 warna ya, untuk memudahkan mengingat saja. Jadi dari kelima sekolahan yang sudah kita dampingi, alhamdulillah semuanya sudah berjalan. Ya, pada garis besarnya sudah berjalan. Tapi pada kategori yang hijau itu ada 2 sekolah, SMA Negeri 1 Tanjung Palas dan SMA Negeri 2 Tanjung Selor. Itu karena memang mereka status IKM-nya sudah apa ya, sudah sebelumnya sudah pernah sampai di kategori belajar. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pencapaiannya, implementasinya lebih cepat. Seperti SMA Negeri 2 Tanjung Palas dan SMA Negeri 2 Tanjung Selor ini rata-rata di awal ketika mereka masuk di PSP itu eh, sosialisasi atau bahkan IHT sudah pernah dilakukan, sehingga ketika masuk di PSP mereka langsung menangkap tak 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 tak, kegiatannya berjalan dengan baik sampai sekarang. Kalau melihat dari PMO terakhir kemarin, jadi mereka itu tinggal, kalau kita ambil 2 subtopik kemarin itu tinggal melengkapi, ya melengkapi atau menyempurnakan dokumen kurikulum, yakni KUSP dan modul P5. Itu insya Allah nanti kita coba cek lihat di PMO bulan ini, kemungkinan besar progresnya sudah, harapan saya sudah bisa selesai sehingga bisa berlanjut ke subtopik yang lain. Kemudian untuk kategori kuning ini medium, saya bilang eh, perjalanannya eh, masih ada di bawah 2 sekolah yang tadi. Ini ada SMA swasta Frater Don Bosco Tarakan. IKN sudah baru mulai berjalan. Kalau kemarin mereka dari hasil PMO terakhir kemarin, mereka juga masih dalam proses adaptasi awal, sehingga pasca PMO mereka melakukan sosialisasi internal sekolah, kemudian melakukan langkah awal dari PMO terakhir, juga masih terdeteksi bahwa mereka di dokumen kurikulum KUSP dan modul P5 itu masih menjadi topik utama yang memang segera harus diselesaikan. Kita lihat nanti juga di bulan ini, di bulan Oktober yang salah satu PMO, kita lihat hasilnya. Kalau sementara menurut analisa saya, dengan nanti mungkin bisa kita koordinasi mereka antusias untuk
lembaran baru gitu. Dan alhamdulillah setelah mereka mengikuti timnya, mengikuti kegiatan, kemudian melakukan internal sudah dilakukan dan itu mulai bergerak mereka. Kemudian dari hasil PMO terakhir, 2 sekolah ini SMA Negeri 1 Pesok dan SMA Negeri 1 Sebuku itu setipe lah. Dari fasilitas Sarpras mereka juga masih agak minim. Kemudian dari dukungan Tendik, saya konfirmasi ke kepala sekolah juga masih ada beberapa mapel yang kurang gitu. Sehingga ada kendala di situ. Kemudian kendala lain itu mereka ada di remote area. Jadi memang akses seluler sangat terbatas. Kalaupun ada, itu hanya pada spot-spot tertentu. Lebih banyak blank spotnya ketimbang yang full spotnya. Sehingga akses internet terbatas. Saya tanya ada solusinya apa? Katanya ada menggunakan satelit. Itu pun masih terkendala gitu ya, terkendala di 2 sekolah ini, sehingga adaptasi mandirinya itu agak terhambat. Nah, sehingga ini menurut saya perlu sekali pendampingan intensif, bisa dari pengawas sekolahnya, atau mungkin juga bila memungkinkan itu bisa melibatkan fasilitator. Nanti kita coba komunikasikan dengan. Nah, khusus untuk SMA Negeri 1 Sebuku, ini ada kendala di pengawas ya, pengawas pendamping. Kemarin yang diajukan itu beliau memang menjelang pensiun barangkali ya, sehingga sama sekali tidak mengikuti kegiatan kita, eh, sehingga sampai saat ini tidak ada sentuhan sama sekali di pas pendamping. Nah, ini nanti coba kita bicarakan seperti apa perlakuannya, apakah harus melibatkan misalnya dari pengawas terdekat yang kemarin ikut eh, PSP ini, sehingga ini bisa didampingi. Kalau mungkin secara pribadi saya sendiri pun sebenarnya insya Allah siap aja. Cuman karena memang sebuku ya, jadi agak agak terkendala kita di jarak. Nanti kita coba konsultasikan, komunikasikan dengan pihak sekolah. Kemudian untuk SMA Pesok itu kebetulan kemarin Pesok sama SMA Negeri 2 Tanjung Selon ada pergantian capsek yang baru. Nah, ini juga agak sedikit perlu adaptasi, tapi kita sudah coba push secara personal kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah responnya bagus dan mereka juga eh, komunikasi terus dengan tim. Karena kita kemarin kuatkan di tim internal sekolahnya, sehingga kepala sekolah yang baru pun berkomunikasi terus dan mencoba melanjutkan apa yang kemarin sudah menjadi keputusan kepala sekolah yang lama. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Cuman memang untuk yang merah ini nanti kita akan coba lebih fokuskan. Saya akan coba komunikasi dengan pengawas sekolahnya, apa yang bisa kita lakukan. Atau mungkin jika memang harus turun tangan ke secara institusi dinas pendidikan, nanti juga kita akan coba bicarakan. Saya kira itu sekilas resume dari Angkatan 3 ada 5 sekolah di Kabupaten di Kalimantan Utara yang dalam pendampingan saya. Terima kasih Pak, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Khairul Anam. Mic-nya mati, Bu. Ya. Iya, iya baik. Bapak Ibu, tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari BGP Pak Andri dan dari fasilitator Sekolah Penggerak Pak Khairul Anam. Tadi dapat kita ambil kesimpulan kalau yang terkait Pak Andri tadi yang SLB KTT ya Pak Andri terkait dana boskim yang digunakan untuk melakukan kegiatan diseminasi. Kemudian untuk Pak Khairul Anam ini tadi terkait SMA Sebuku yang pengawasnya menjelang pensiun sehingga masih
dirasa kurang ya Pak ya dalam pendampingan ke sekolah. Dan untuk SMA dan SMA 2 Tanjung Selor dan SMA 1 karena terjadi pergantian kepala sekolah. Mungkin kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk memberikan arahan ataupun masukan ataupun diskusi nih bersama para fasilitator kita. Kami persilakan mungkin dari unsur pengawas atau dari bidang. Mohon izin saya boleh Mbak? Iya boleh. Oh iya sebentar Ibu. Pak Khairul Anam mohon untuk share screen-nya di stop dulu boleh Bapak? Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Pak Ibu Hetini kami persilakan Mohon Ibu. izin ya Mbak ya, tutup kamera ya. Ya khawatir jaringan ini. Ya baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bu Hetini. Saya adalah mawar tadi yang kuning gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali bisa mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah. Jadi saya juga bisa mengetahui dan bisa menimba ilmu di sini. Jadi setahu saya Mbak, SMA Prater Don Bosco itu mandirinya itu sudah 2 tahun mandiri berubah. Jadi itu sudah menjalankan 2 tahun. Kemudian untuk sekolah penggerak angkatan 3-nya ini kan baru mulai nih ya, baru mulai angkatan 3 ini. Tapi untuk IKM-nya itu memang sudah jalan tahun kedua. Jadi waktu itu mandiri berubah karena waktu mendaftar itu memang kami bersama-sama, itu bersama saya juga, kepala sekolah juga, dan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan kami bersama-sama ketika itu. Jadi saya tahu persis gitu. Kemudian kalau setahu saya, ini KOSP-nya ini mulai tahun pertama itu memang sudah ada karena memang disusun bersama ketika itu. Cuma memang selalu direvisi terus gitu, Mbak. Kemudian kalau yang modul project tadi memang itu masih gimana gitu ya, masih memang butuh dampingan terus-menerus gitu. Jadi kemudian kalau saya lihat SMA Prater Don Bosco itu memang sangat antusias begitu ya, tapi mungkin memang ya sekolahnya itu kan sekolah yang kecil gitu. Gurunya juga sangat sedikit. Kemudian siswanya ya lumayan banyak gitu ya. Jadi sekolah yang kecil, kemudian kadang-kadang juga kan Mbak gurunya itu kan ganti gitu ya. Jadi memang saya khawatir sekali gitu sudah misalnya sekolah penggerak berjalan 1 tahun, khawatir nanti ada lagi yang pindah, kemudian masuk lagi yang baru kan kasihan sekolah gitu. Nah di situ memang kendala kami untuk sekolah yang swasta ini gitu. Tapi tadi kalau saya lihat memang guru yayasan, guru tetap yayasannya juga masih sedikit dan kepala sekolah itu memang sangat antusias sekali, apalagi kepala sekolahnya Fraternison itu memang saya tahu persis gitu ya, dan saya juga saya memang hafal gitu ya Mbak ya kepala sekolah yang di Tarakan gitu. Kalau saya lihat memang Fraternison itu walaupun kepala sekolah di swasta gitu, tapi memang beliaunya itu rasa keinginan untuk belajar itu memang luar biasa dan sangat antusias gitu. Nah, di sekolah itu juga kalau saya lihat ini Bapak Ibu gurunya itu juga sudah memperoleh sertifikat di PMM itu gitu. Jadi di sana juga sudah memanfaatkan PMM untuk pembelajaran seperti itu. Hanya saja memang internetnya itu yang kurang memadai gitu ya. Jadi kadang-kadang kita daring pun bersama Pak Hairul gitu itu agak susah sekali gitu di sana karena memang jaringannya yang mungkin perlu ditambah lagi gitu. Dan sekali lagi tadi nyampaikan bahwa guru-guru juga sudah memperoleh beberapa sertifikat di PMM, jadi itu menunjukkan bahwa uh, guru-guru itu memang berusaha gitu ya, berusaha untuk belajar, kemudian untuk mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di PMM dalam proses pembelajarannya. Dan di sana juga setahu saya komunitas belajarnya juga sudah jalan gitu. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hetini atas tanggapannya terkait SMA
Don Brother Don Bosco ya tadi ya Ibu. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu dari dinas apabila ada yang ingin disampaikan lagi. Izin Mbak Lopi. Ya, Iya Mbak, izin Mbak. Sepertinya ini kita ada ini Mbak, yang join ini ada atas nama Pak Suwarno dari SMA 1 Nunukan ya Pak. Ini kayaknya dari sekolah ya. Mohon monitor izin Pak Suwarno dari yang Dari pengawas pakai kalau nggak salah ini. Pengawas pengawas. sekolah, Mbak. Pengawas baru itu, Mbak. Oh pengawas. Ya. Oh iya iya iya. Baik, saya pikir dari sekolah Pak. Ya baik, silakan dilanjut Mbak Lopi. baik. Mungkin bisa kami dengar dari bidang SMA Mas Tino atau dari pengawas lainnya ada Pak Warsito, kami persilakan. Iya, saya ini lagi cari resen. Ternyata Oh, nggak ketemu kan. silakan Pak Nah, Warsito. ya, ini updatean Zoom terbaru tadi malam. Jadi masih bingung-bingung. Jadi gini, saya menambah, bukan menambah ya, memperkuat apa yang disampaikan teman kita dari Pak Khairul sama Ibu Etinia itu benar bahwa keberhasilan apa IKM ini setelah manusianya yang kedua kalau saya itu jaringan internet karena sudah keliling di mana-mana. Nah ini menjadi PR untuk Kemdikbud Ristek. Mohon ini kebetulan hadir semua bapak-bapak yang dari BPMP dan BGP ini. Contoh misalnya sebuku itu sulit berkembang, kepala sekolahnya bagus, gurunya bagus, sarana-sarana yang lainnya juga bagus karena saya sering ke sana. Memang kendalanya di jaringan itu tidak bisa dipungkiri itu sulit untuk ini. Yang kedua, saya baru pulang kemarin dari SMA 10 Malinau juga sama. Semangatnya teman-teman ini luar biasa untuk apa namanya bahkan sudah dipersiapkan tapi kembali ke jaringan internet. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ini mempertegas yang disampaikan tadi Pak Naim sama Ibu Pak Khairul Anam sama Ibu Etinia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warsito. Mungkin ini Pak Andri terkait yang Pak Andri sampaikan tadi karena di sini bidang SLB maupun pengawas SLB-nya belum bergabung, mungkin belum dapat dijawab ini Pak Andri ya. Baik, Pertemuan berikutnya nih Pak bisa join nih Pak. baik Pak Lupi, saya tambahkan ya Bu, Pak Lupi, terkait informasi bahwa tadi di chat sama ada informasi dari Pak Helani kan ada pergantian kepala sekolah, tapi ternyata Pak Basito menyampaikan bahwa memang tidak ada pergantian kepala sekolah Pak Anak ya, konfirmasi karena setahu saya pergantian kepala sekolah itu ada di Beso, ada di SMA 1 Nunukan, sama ada di yang SMA 2 Natidum yang kami lihat sama guru penggerak. Artinya Oh bahwa yang disebut itu bahwa di sebuku tidak ada pergantian ya, maksudnya artinya Pak Anam ya, bahwa artinya bahwa kita sudah me- menetapkan gitu. Memang kalau ada pergantian berarti harus ada berita lagi. Dan saya tidak ada informasi terakhir karena berarti harus berita acara lagi, selapor pusat lagi. Dan itu kan memang nanti Mas Tio lagi ya, ya begitu. Tapi memang berarti SMA sebut. Jadi memang ada pergantian di bulan di Agustus itu memang di SMA 1 kan memang ada pergantian pejabat dan memang naik level ya Pak Nah, Pak penaik di Panaim naik jadi pengawas terus di Kamelia yang di Tanah Tidung pindah ke Tanah Tidung Pusat, Tanah Tidungnya tapi diganti oleh Gubernur Penggerak. Nanti yang Peso ini kan diganti sama yang lain, tapi yang pros berita acara sudah disebut tidak seperti itu. Dan yang di SMA 2 ya. Tanjung Selor itu kan juga ada pengantin itu. Ya itu memang posisinya itu sudah berita acara, sudah aman, sudah lapor ke pusat. Artinya di sini dapotik laporan, mereka melaporkan PMO tiap bulan yang mereka itu sudah berjalan butir. Kami sudah bisa, mungkin Pak Sularno juga mungkin nanti Pak Sularno pengawas dari SMA juga bisa tetap mendampingi Pak Sularno di SMA satu kan untuk tetap bergerak seperti berjalan walaupun memang eh, fasilitator yang lain memang kan tidak bisa mendampingi tiap hari seperti itu aja kalau ataupun PMPSLB ya sudah nggak apa-apa ini curhatan dari kepala sekolah yang akan saya sampaikan ke teman-teman di Bapak Ibu pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi itu aja Balap. Iya baik, terima kasih Pak Andri.
Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin Mbak Iis untuk sesi PSP kita selesaikan di sini saja ya Mbak Iis ya. Iya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Andri dan juga untuk Pak Khairul Anam beserta Bapak Ibu yang bukan diskusi bersama kita terkait sekolah penggerak. Mohon maaf yang dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada Mbak Iis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk agenda selanjutnya kita ke PMO IKM. Izin Mbak Leli. Ya, baik Bapak Ibu pengawas dan jajarannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara beserta teman-teman dari BGP. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda selanjutnya, PMO terkait implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Mbak Leli. Kepada Mbak Leli kami persilakan cek sound, Mbak. Baik, Mbak Iis. Ya, baik. Terdengar, Mbak. Silakan dilanjutkan, Mbak. Terima kasih, Mbak Iis. Izin Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dari pengawas jenjang SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ibu fasilitator PSP, dan Mas Tio dari jenjang SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Suaranya kecil, Mbak. Izin. Tambah dikit volumenya. Cek. Izin, Pak Andre. Suaranya sudah jelas? Izin Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam implementasi kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek sudah menyediakan 6 dukungan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama PMM, yang kedua komunitas belajar, yang ketiga narasumber berbagi praktik baik, yang keempat binar, yang kelima mitra pembangunan, dan yang keenam adalah pusat layanan bantuan. Izin sebelumnya, saya izin share screen dulu, Mbak Is. Baik, dalam komunitas belajar di satuan pendidikan tingkat daerah dan komunitas dalam jaringan bersifat inklusif atau terbuka untuk seluruh pendidik, tidak berdasarkan kategori pilihan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Komunitas belajar di sini berperan untuk memfasilitasi guru-guru dan kepala sekolah untuk belajar bersama tentang kurikulum Merdeka. Selain itu, komunitas belajar juga berperan untuk tempat berdiskusi dalam memecahkan masalah seputar kurikulum Merdeka. Komunitas belajar dalam mendukung IKM terdapat 3 jenis, yaitu komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar daring. Untuk komunitas belajar dalam sekolah sendiri, anggotanya terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan. Di sini komunitas dalam sekolah ini bisa dibentuk di dalam sekolah, Bapak Ibu. Karakteristik dari kombel dalam sekolah ini yaitu ruang lingkupnya terdiri atas pengembangan sekolah, pengembangan kompetensi PTK, dan peningkatan hasil belajar murid. Yang kedua yaitu hasil belajar murid tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengembangan kompetensi PTK-nya dan pengembangan sekolah secara keseluruhan. Yang selanjutnya, karakteristik kombel dalam sekolah ini yaitu untuk belajar dan bekerja dalam praktik baik yang tidak terpisahkan. Komunitas belajar ini terintegrasi dalam aktivitas pekerjaan PTK dalam sehari-hari. Contohnya yaitu komunitas belajar SMA 2 negeri, komunitas belajar rumpun sains di SMA swasta, atau komunitas belajar kelas 4 SD.
Untuk komunitas belajar dalam sekolah ini, Bapak Ibu, kami BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya sudah pernah melakukan penjaringan, mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan agar satuan pendidikannya dapat mendaftarkan kombel dalam sekolah ini melalui dashboard Psikomika. Untuk yang terdaftar saat ini itu di dashboard Psikomika data per kemarin dapat kami pantau itu sekitar 56 sekolah. Izin Bapak Ibu, untuk jenjang provinsi, untuk jenjang SMK, SMA, dan SLB, jumlah komunitas belajar yang terdaftar pada dashboard Psikomika BPMP Provinsi Kalimantan Utara yaitu sejumlah 56 kombel dalam sekolah. 56 kombel dalam sekolah ini terdiri atas 38 kombel jenjang SMA, 13 sekolah, 13 kombel jenjang SMK dan 5 kombel jenjang SLB. Mungkin sehubungan dengan hal tersebut, lagi dan lagi kami dari BPMP mohon bantuan kepada Bapak Ibu pengawas untuk mendorong satuan pendidikannya membentuk kombel dalam sekolah dan mendaftarkan kombel tersebut pada dashboard Psikomika BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Untuk selanjutnya yaitu saya akan melaporkan capaian data penggunaan PMM di satuan pendidikan Bapak Ibu. Data ini dapat dilihat juga pada dashboard Psikomika melalui menu izin. Untuk capaian PMM bisa digunakan menu penggunaan PMM, lalu kita pilih jenjang sekolahnya Bapak Ibu. Izin untuk jenjang SLB, SMK, dan SMA, data per tanggal 16 Oktober, data per kemarin itu sudah ada peningkatan dari yang awalnya masih ada yang merah, ada yang kuning. Nah, untuk data per kemarin itu sudah, alhamdulillah sudah ada kemajuan, yaitu warnanya sudah mulai hijau. Namun masih ada beberapa yang penggunaan PMM-nya di sekolah perlu ditingkatkan. Untuk progres ini, PMM ini
dipantau oleh pusat. Data ini di-drop dari pusat lalu dikembangkan oleh tim pengembang di BPMP, Bapak Ibu. Masih ada dari sekolah non-IKM yang terdapat 6 sekolah, masih ada 3 sekolah yang perlu meningkatkan penggunaan PMM-nya, Bapak Ibu. Izin untuk link dashboard psikomikanya nanti akan kami share melalui kolom chat, Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu akan kami sampaikan terkait pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, di mana mitra pembangunan ini berperan sebagai pendukung dan bekerja sama dengan guru, kepala sekolah, dan komunitas belajar di tingkat daerah atau di tingkat satuan pendidikan untuk implementasi kurikulum merdeka. Mitra pembangunan IKM ini merupakan salah satu strategi pelibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan implementasi kurikulum merdeka dan program Kemendikbudristek. Dan di sini mitra pembangunan juga merupakan lembaga atau organisasi serta dunia usaha dan dunia industri yang memiliki pendanaan mandiri atau self-funding serta ketertarikan dan komitmen dalam berkontribusi di bidang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Utara sendiri itu ada mitra inovasi yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Mungkin untuk Bapak Ibu Dinas Pendidikan, apabila ada mitra selain inovasi yang sudah melakukan kerjasama begitu, boleh diinformasikan kepada BPMP untuk kami data dan untuk kami jadikan laporan ke pusat, Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu narasumber berbagi praktik baik. Di dalam IKM itu juga ada narasumber berbagi praktik baik yang bisa digunakan satuan pendidikan untuk media saling sharing, Bapak Ibu. Apabila misalkan satuan pendidikan akan mengadakan semacam workshop atau BIMTEK begitu, Bapak Ibu. Nah, dalam PMM itu terdapat beberapa narasumber praktik baik. Untuk Provinsi Kalimantan Utara sendiri, jenjang SMK dan SMA itu ada 4 narasumber berbagi praktik baik, yaitu yang pertama Ibu Normawati dari SMK N1 Tanjung Palas Utara, yang kedua Bapak Elfran dari SMK Negeri 1 Krayan, yang ketiga Ibu Radia dari SMA N8 Malino, dan Bapak Eri Afrizal dari SMA Negeri 1 Bunyu. Peran dari narasumber berbagi praktik baik ini yaitu mengedukasi anggota komunitas dengan berbagai informasi terkait pertanyaan dan masalah praktik baiknya. Yang kedua yaitu memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar secara berkelanjutan. Yang ketiga, mendampingi anak komunitas yang akan mencoba menerapkan hasil praktik baiknya. Lalu yang keempat, mendorong anggota untuk meningkatkan kompetensi dirinya melalui saling berbagi dan diskusi. Selanjutnya, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas pekerjaan sehari-hari dan mendokumentasikan serta mempublikasikan hasil praktik baik dalam komunitas serta memperluas jejaring. Yang dukungan yang ke-6 yaitu pusat layanan bantuan. Nah, di sini UPT layanan bantuan ini dibuat khusus untuk membantu guru, kepala sekolah, dan komunitas belajar agar mendapatkan layanan konsultasi dan informasi secara mendalam mengenai implementasi kurikulum merdeka. Pusat layanan bantuan IKM ini dapat
sampaikan melalui WA dengan nomor HP 0812-143-5091. Nanti pertanyaan yang dikirim ke dalam chat WA akan dijawab secara real time oleh petugas. Yang selanjutnya yaitu tambahan informasi. Beberapa minggu belakangan ini baik Kemendikbud dari pusat maupun dari unit UPETO sudah penguatan profil pelajar Pancasila 2 kali pertemuan proyek penguatan profil Pancasila ini. Nah, untuk dari UPT itu minggu ini untuk undangan sedang dalam proses pengiriman, yaitu kegiatan akan dilakukan di Hotel Diamond seperti biasa. Apabila nanti sesuai rencana akan dilakukan pada hari Jumat dan dilaksanakan di Hotel Diamond, Bapak Ibu. Untuk unsur yang diundang yaitu dari koordinator P5 serta ada beberapa perwakilan pengawas. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, Mbak Iis. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Laili. Baik, Ibu, mungkin ada yang ingin diskusikan. Mungkin boleh Pak Herul Anam. Kalau tadi Pak Herul sebagai FSP nih, mungkin sekarang Pak Herul sudah dipaparkan tentang Kombel untuk jenjang SMA dan SMK tadi ya, Mbak Lil ya. Iya, Kami persilakan, mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan. Mungkin ini sepertinya sudah jelas semua ya Mbak Lia untuk paparan terkait IKM. Baik Mbak Iis. Baik Bapak Ibu, sekian penyampaian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian paparan materi terkait PMO IKM bulan Oktober. Nanti jika mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan terkait IKM, Mbak Leili mungkin akan standby sampai akhir kegiatan. Kami selanjutnya untuk paparan selanjutnya kita masuk ke agenda PBD. PBD akan disampaikan oleh Mbak Tirani atau Mbak Ila ya? Monitor Mbak Tira? Iya, saya Mbak. Oh iya, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya yaitu PMO PBD, kami ingatkan kembali mohon berkenan untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami bagikan di kolom chat. Selanjutnya kita akan masuk ke PMO PBD yang akan dibawakan oleh Mbak Tirani. Kepada Mbak Tirani kami persilakan. Halo Mbak Is, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas Mbak Tira, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator Mbak Iis atau selaku MC pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan sesi PMO PBD untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tirani.
Saya tim Pokja Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Untuk saat ini, Bapak Ibu, saya beruntuk memberikan sedikit informasi mengenai rapor pendidikan dan juga perencanaan berbasis data, dan nantinya ada beberapa agenda lainnya yang akan saya sampaikan untuk progres data selanjutnya. Oke, baik. Lalu kalau sampai dilihat sekarang dari UGD ya, apakah kegiatan-kegiatan itu bisa didalam dari lingkungan ya dari kita. Saya rasa kalau itu mereka pasti mendukung, tapi mungkin ada prosedur dalam dalam keterlibatan mereka pada Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, dan yang saya hormati Bapak Ibu di BGP Provinsi Kalimantan Utara serta teman-teman BPM Provinsi Kalimantan Utara yang hadir pada PMO pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja informasi PMO PBD, rencana berbasis data, rapor pendidikan, progres data per Oktober 2023. Tampilan saya sudah ada, Mbak Is? Sudah, Fir. Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan menyampaikan beberapa agenda, yaitu yang pertama adalah adopsi rapor pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan juga SLB di wilayah kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan pembentukan satuan tugas yang ada di daerah dan tim TPPK yang ada di satuan pendidikan di wilayah kewenangan Provinsi Kalimantan Utara, dan yang terakhir adalah panel diskusi dan juga tanggapan dari masing-masing partisipan. Yang pertama yang saya sampaikan adalah untuk rapor pendidikan. Di sini saya izin menampilkan advertensi dari jumlah sekolah yang akses platform rapor pendidikan. Bapak Ibu, kita dapat melihat untuk aktivitas di tiap rapor pendidikan ini ada berwarna biru untuk login, warna merah untuk eksplorasi, dan juga kuning untuk unduh rapor pendidikan. Di sini per 12 September 2023 koordinat titiknya kita optimis karena untuk capaian eksplorasi ini dapat menyimbangi untuk aktivitas login dan juga unduh. Namun lagi-lagi per 15 Oktober 2023 kita mengalami stagnan dan tidak ada eskalasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk melakukan eksplorasi. Kami berharap pastinya dan selalu mengupayakan pengoptimalan dari aktivitas eksplorasi rapor pendidikan ini. Karena ketika Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan belum melakukan eksplorasi itu dapat dipertanyakan untuk perencanaan berbasis datanya, memakai acuan data apa. Oke. Yang pertama adalah jenjang SMA. Di wilayah kewenangan grafik table ada untuk aktivitas login, aktivitas eksplorasi, dan juga aktivitas unduh. Untuk di tiap kabupaten kota, lagi-lagi yang menjadi PR adalah capaian eksplorasi. Di sini kita dapat berbangga untuk capaian login dan juga capaian unduh telah mencapai 100%. Namun untuk capaian eksplorasi ini menjadi PR kita, yang dimana penyebarannya itu di tiap kabupaten kota. Untuk bagan merah di Malinau itu masih sangat banyak. Dari total ada 19 satuan pendidikan untuk jenjang SMA nih di Malinau, masih terdapat 15 yang belum melakukan eksplorasi. Kemudian di Nunukan ada 5 satuan pendidikan yang belum, Bulungan ada 2 yang belum, Tarakan ada 8 yang belum, dan Tanah Tidung ada 3 satuan pendidikan yang belum melakukan eksplorasi di jenjang SMA. Nah, kenapa eksplorasi ini menjadi penting, Bapak Ibu, bagi satuan pendidikan? Kenapa kemudian kita terus mempush, kita mendorong satuan pendidikan untuk melakukan eksplorasi? Kenapa ini juga menjadi PR kita mengupayakan capaian ini bisa mencapai 100% seperti halnya dengan login dan juga unduh? Karena dalam melakukan eksplorasi, satuan pendidikan itu dapat mendapatkan bekal ketika mereka melakukan refleksi dari capaian mereka yang mungkin saja masih merah,
atau sudah mencapai kuning atau bahkan sudah hijau, tetapi mungkin ada subcapaiannya yang masih naik turun. Nah, di situ mereka mendapatkan inspirasi dan juga penahan dari beberapa rekomendasi program yang mungkin mereka bisa lakukan. Dan kemudian itu membantu mereka dalam melakukan penyusunan RKT dan juga sampai dengan penyusunan RKAS gitu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu di satuan pendidikan telah melakukan eksplorasi, maka mereka itu dapat melakukan perencanaan berbasis data secara optimal. Itu yang kami harapkan. Kenapa sampai hari ini itu menjadi PR kita. Satuan pendidikan ini harus melakukan eksplorasi. Kenapa eksplorasi ini menjadi penting? Nah, dari total sekolah jenjang SMA di wilayah kewenangan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 66, masih 33 atau 50% yang belum melakukan eksplorasi satuan pendidikan. Untuk penyebarannya di tiap kabupaten kota ada di slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di Kabupaten Tanah Tidung ada di Nunukan dan juga ada di Tarakan. Nanti akan saya tampilkan datanya, sekolah mana saja yang belum melakukan eksplorasi dengan jumlah 33 sekolah ini yang belum melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Dengan kendala seperti mereka ini ternyata berada di wilayah blank spot, misalnya. Terus kurang mumpuninya sumber daya yang ada di satuan pendidikan tersebut sehingga belum mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dalam melakukan eksplorasi secara menyeluruh dan benar. Banyak masukan atau pertanyaan yang masuk ke kami, bagaimana sebenarnya eksplorasi sih yang benar gitu. Mereka sudah melakukan tahapan-tahapan dan juga telah mengklik semua fitur, namun ternyata masih belum terbaca nih eksplorasinya. Nah, itu kami masih mempertanyakan apakah memang betul mereka telah mengklik atau telah menjelajah, telah melakukan eksplorasi secara menyeluruh untuk unduhan rapor pendidikan mereka. Nah, namun mungkin bisa saja juga terjadi kendala karena sistem mereka yang naik turun karena adanya jaringan mereka yang kurang memadai dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Oke, saya izin selanjutnya untuk adopsi rapor pendidikan satuan pendidikan untuk jenjang SMK. Di sini kita juga cukup berbangga untuk capaian aktivitas login dan juga unduh itu telah mencapai 100% di masing-masing aktivitas. Nah, namun lagi-lagi dari semua aktivitas ini eksplorasi menjadi PR kita. Untuk penyebarannya di Kabupaten Nunukan ada 6 satuan pendidikan, di Tarakan ada 1 satuan pendidikan, Bulungan ada 3, di Malinau sudah 100%, di Tanah Tidung tinggal 1 satuan pendidikan. Gitu. Dari jadi total sekolah secara keseluruhan ada 29 untuk jenjang SMK wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang penyebarannya ada di tiap kabupaten kota tadi. Ada 11 sekolah yang belum melakukan eksplorasi atau 62,07% yang telah melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Nah, ini data atau detailnya jenjang SMK yang belum melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Nanti kita akan tampilkan sekolah mana saja yang belum melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Saya beralih ke rapor pendidikan satuan pendidikan untuk jenjang SLB. Dengan total 6 satuan pendidikan untuk jenjang SLB di wilayah kewenangan Provinsi Kalimantan Utara yang penyebarannya di tiap kabupaten kota, ada total 6 sekolah untuk jenjang SLB dan semua capaian aktivitasnya telah mencapai 100%. Kami memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara telah mengoptimalkan capaian ini. Dan ini ada detailnya untuk SLB mana saja yang telah melakukan login dan juga melakukan unduh rapor PBD. Untuk selanjutnya adalah pelaporan Satgas dan juga TPPK. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masih mengingat pada tanggal 9 Oktober, BPMP telah melakukan advokasi kepada Pemda dan juga Satpen di dalam kegiatan sosialisasi dan juga sosialisasi tim Satgas dan TPPK di Satuan Pendidikan pada tanggal 9 Oktober. Di sana kami memberikan informasi umum dan juga mendetail bagaimana cara menginput dan memplotkan data
aplikasi Dapodik untuk satuan pendidikan dan juga menginput dan memplotkan data tim keanggotaan di dalam portal PPKSP sampai dengan pengunggahan SK. Di situ kami telah menjelaskan bagaimana cara menginput dan juga mengunggah SK sebagai bentuk validitas data tim TPPK dan juga tim Satgas di daerah. Kami ingin mengetahui progres sudah sejauh mana pembentukan tim keanggotaan ini dari tim Satgas daerah dan juga tim TPPK yang ada di Satuan Pendidikan di wilayah kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kita bisa sama-sama mengawal dan memantau sudah sejauh mana ya Bapak Ibu untuk tim Satgas ini di tiap kabupaten kota. Kita bisa melihat di tiap kabupaten kota ini belum ada yang menginput dan juga memplotkan data ini di portal PPKSP. Sampai halnya di sini belum ada data yang masuk sehingga masih bernilai 0 gitu, untuk tim Satgas daerah. Lalu untuk tim TPPK di satuan pendidikan di tiap kabupaten kotanya dengan total satuan pendidikan dengan jumlah demikian, dengan jumlah TPPK demikian dan jumlah TPPK yang valid tidak senilai dengan jumlah TPPK yang ada, itu mungkin dikarenakan belum mengunggah SK di portal PPKSP dan juga belum menginput atau memplotkan data di portal PPKSP. Sehingga untuk capaian persentase TPPK yang ada itu masih besar di Kabupaten Nunukan dengan nilai 13,79%. Yang valid itu adalah 4 tim TPPK yang ada di Satuan Pendidikan. Lalu dilanjutkan dengan di Bulungan yang baru valid itu adalah 1, sedangkan yang sudah menginput atau memplotkan data itu ada 6 tim TPPK. Kami ingin mengetahui sudah sejauh mana progresnya, apakah masih membentuk tim keanggotaan atau sudah sampai proses pengesahan SK atau administrasi lainnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah panel diskusi dan tanggapan. Kami berharap dengan adanya beberapa ihwal yang telah disampaikan sebelumnya, kami mendapatkan feedback dari para partisipan dari dinas dan juga mungkin Bapak Ibu dari BGP terkait hal ini, yang kemudian kita bisa dapat berdiskusi dan berkolaborasi bersama apa yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak capaian dan progres itu dapat optimal. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya kembalikan kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi. Saya cukupkan, terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan dan juga bias maknanya. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Iya Pak, sebentar Pak. Iya baik, Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan terkait paparan dari Mbak Tira untuk sesi kita kali ini yaitu PBD. Kami persilakan. Izin, Mbak. Iya, silakan Pak Khairul. Baik, terima kasih. Mohon maaf, izin Mbak Tirani. Mohon ditampilkan data yang untuk SMK ya. Untuk SMK khususnya yang di Bulungan, karena saya di Bulungan, saya melihat ada dari 5 itu masih ada 3 yang belum eksekusi. Mungkin nanti kita bisa bantu push untuk di lapangannya. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Mati mic-nya, Mbak Tirani. Terima kasih Pak. Mohon izin Mbak Is, ini apakah bilang saya sudah terlihat jelas, Mbak Is? Apakah tampilan Excel saya ada? Belum Tir, ini Belum. Oke, Belum. Bagus juga ditampilkan untuk kabupaten lain karena ada pengawas Tarakan, ada pengawas Nunukan juga ada. Oke, baik Pak. Mungkin saya tampilkan dashboardnya saja ya. Ya. Bentar.
Mohon izin Pak, apa tampilan saya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sih Pak untuk data Excel-nya untuk Kabupaten Bulungan, tapi karena Bapak meminta ada filter untuk Kota Tarakan juga, jadi saya tampilkan langsung secara online untuk dashboard pantauan kita. Baik, saya langsung filter aja untuk Kabupaten Bulungan dan juga Kota Tarakan ya Pak. Harus dulu, maaf. Sebentar. Nah, di sini Bapak bisa terlihat ya Bapak untuk SMK atau SMA Pak? SMK, saya minta SMK. SMK, oke. Nah, untuk kita ke Bulungan dulu deh Pak. Untuk Bulungan ada total 8 SMK ya Pak. Nah, yang belum itu ada 3, itu SMK 1 Tanjung Palas, SMK 1 Bunyu, dan juga SMK STEMIK YMB Tanjung Buka. Nah, ini kendalanya apa nih Pak? Apakah sekolah ini ada di blank spot atau mungkin jaringannya naik turun Pak atau seperti apa Pak? Kalau yang kemungkinan lebih kepada naik turun karena posisinya kalau blank spot nggak sampai, mungkin naik turun ini karena di Tanjung Palas itu posisinya memang naik turun. Kemudian untuk STEMIK itu bisa jadi blank spot karena dia ada di remote area. Nah, kemungkinan itu nanti saya komunikasikan dengan pihak sekolah. Oh iya Pak, siap. Dan ini mereka hanya belum melakukan eksplorasi saja Pak. Dan ketika dikatakan mereka itu berada di blank spot sehingga menjadi penghambat mereka untuk melakukan eksplorasi, itu menjadi pertanyaan. Karena mereka sudah melakukan login, sudah melakukan unduh, sehingga kita dapat menilai bahwa sekolah itu dapat melakukan capaian atau aktivitas itu dengan secara online gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, untuk Tarakan kita lanjutkan Pak. Ya, silakan. Untuk di Tarakan ini hanya satu saja Pak. Tersisa satu sekolah yang belum melakukan eksplorasi, itu ada SMK 4 Tarakan. Oke. Siap. SMK 4 Tarakan saja. Sebenarnya untuk kami tim Pokja Data itu Pak, rekan kami itu selalu setiap minggunya selalu berkoordinasi dengan dinas dan juga menghubungi satuan pendidikan yang belum melakukan eksplorasi. Kami terus mengadvokasi satuan pendidikan dan juga terus berkoordinasi dengan dinas terkait sekolah-sekolah ini yang belum melakukan eksplorasi. Pak. Nah, jadi untuk SMK 4 Tarakan ini mungkin ada alasan gitu Pak, kenapa belum melakukan eksplorasi? Saya tidak bisa menjawab nih kalau SMK di luar Jawa. Oke. Ya, mungkin kalau ada pengawas SMK yang bergabung di sini ya Pak Herul ya? Ya, kalau yang dari Tarakan, siapa Bu Heti? Ada nggak Bu Heti selain Bu Heti? Bu Heti SMK atau SMA ya Bu? SMA Izin. beliau. SMA Oh, Bu Heti SMA. Cuma teman saya kan yang SMK sekantor begitu. Jadi tadi ini sempat saya screenshot dan saya kirim Iya. di Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Heti. Nanti mohon Bu Heti. disampaikan mungkin ke pengawasnya atau langsung ke satuan pendidikannya ya Bu dan Pak Herul. Siap, terima kasih. Ya, baik. Silakan Tira. Bapak, saya lanjut ke jenjang SMA ya Pak? Oke, lanjut Bu. Makasih. Ya, Mbak. Dari Warsito Mbak? Iya Bapak. Warsito ya, enggak ini sama dengan Pak Hairul dan Bu Eti. Nanti materinya ini yang ditampilkan nanti di share karena pada PMO bulan yang lalu itu saya sudah push ke sekolah yang belum
belum eksplorasi ini. Tapi karena kita tidak punya data begini, akhirnya kita ini cuman apa namanya eh, berdebat terus dengan operator sama guru-gurunya. Nah, setelah kita cek, ternyata mereka ini katakan sudah, tetapi itu yang 2000, yang tahun sebelumnya gitu. Nah, yang tahun ini belum. Nah, ini mungkin nanti kita minta datanya ini sehingga kita kalau berdebat pun kita punya berbasis data. Jadi di samping ini juga berdebat berbasis data. Terima kasih. Oke, baik Pak. Nanti akan saya share di akhir sesi ya Pak untuk materi ini. Izin Mbak Tira, ini kalau nggak salah dashboardnya ini bisa diakses oleh Mas Tio ya untuk provinsi ya. Kalau untuk provinsi itu Gimana? saya Ini kurang Mas Tio, tahu yang Mas Tio kebetulan bisa lagi mengakses. raise hand. Mungkin Mas Tio ada yang mau disampaikan. Mas Tio, kami persilakan. Yang pertama betul untuk penyajian data ini nanti saya sampaikan ke pengawas. Nanti saya yang berikan. Kemudian, benar ini jelas suara saya ya? Terdengar Mas Tio, jelas. Ya, terima kasih. Kemudian begini, sebelum bicara teknis sebenarnya saya ini tagihan yang selalu berulang-ulang di kegiatan PMO dan selalu masuk di tagihan WA saya dan WA kepala-kepala sekolah terkait eksplorasi rapor pendidikan. Jadi sebelum bicara teknis, saya mau coba ungkit lagi terkait substansi dari rapor pendidikan ini sendiri. Karena saya pribadi dan beberapa Kepsek juga sudah bolak-balik diundang oleh Pokja Data Kemdikbud, khususnya Direktorat SMA, terkait kegiatan rapor pendidikan untuk pemanfaatan perencanaan berbasis data. Substansi fungsi dari rapor pendidikan ini apa sih? Yaitu untuk sebagai potret penilaian sekolah agar nantinya dapat menyusun rencana-rencana ke depannya. Ini sekolah mau dibawa kemana, mau bikin kegiatan apa, dan seterusnya. Secara teknis, kami dilatih di sana untuk membaca rapor pendidikan itu ada dua cara. Yang pertama adalah eksplorasi web, yang kedua adalah mengunduh dan menggunakan data Excel. Dan ini bisa digunakan salah satu mana yang paling nyaman. Tapi begitu sesampainya kami di daerah, kok ditagih harus dua-duanya digunakan. Kedua cara harus digunakan, eksplorasi juga, rapor juga, download juga. Secara teknisnya untuk mempermudah pelaksanaan perencanaan RKT, RKS, dan seterusnya, memang lebih nyaman menggunakan data yang Excel. Kenapa? Karena format RKT, RKS sendiri itu juga formatnya Excelan, tabel. Jadi enak tinggal copy paste begitu saja. Sedangkan tampilan di web itu kan agak ribet untuk penggunaannya. Karena dia tampilannya adalah berupa sajian-sajian grafik dengan beberapa angka yang kalau di copy menjadi tabel itu agak panjang urusannya. Jadi seperti itu. Jadi saya mewajari kalau sekolah kita untuk SMA, SMK, dan SLB login 100%, download Excel 100%, tapi eksplorasi belum 100%. Karena memang lebih mudah menggunakan file Excel-nya pada saat merancang RKT dan RKS daripada melihat melalui website. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan website ini sendiri sekolah yang tidak melakukan eksplorasi tidak serta-merta akhirnya memang benar-benar tidak melakukan eksplorasi. Artinya login langsung ke menu download selesai. Tidak, saya sudah survei ke beberapa sekolah yang belum melakukan eksplorasi. Pengakuannya sekolah sudah melakukan eksplorasi. Hanya saja mereka bingung batas eksplorasi ini yang mana. Ternyata saya coba tanya ke beberapa sumber, dari teman BPMP juga, dari teman di Kemdikbud Direktorat SMA juga, itu FAQ-nya harus diklik juga, itu glosariumnya harus diklik juga. Menu-menu seperti ini kan bukan substansi yang harus dicek kan. Yang dicek kan pasti nilai literasiku berapa, nilai numerasiku berapa. Begitu sekolah login di rapor pendidikan, pasti langsung ke situ, langsung mau lihat nilainya berapa. Mereka nggak peduli FAQ, nggak peduli glosarium. Jadi seperti itu. Jadi saya kemarin sempat usulan juga ke rekan Direktorat SMA, Pokja Data, stafnya Pak Irfan,
minta tolong untuk eksplorasi ini batasannya diperkecil lagi. Jadi benar-benar yang dieksplor itu hanya terkait unsur-unsur yang di rapor pendidikan saja. Jadi abaikan itu glosarium, abaikan itu FAQ. Karena tidak semua sekolah akhirnya membuka itu, tidak memerlukan itu, seperti itu. Jadi dua ini yang ingin saya sampaikan terkait substansi. Satu, sekolah lebih nyaman menggunakan file downloadan karena bentuknya Excel, bisa langsung di copy paste untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, sekolah tidak melakukan terdata belum explore, belum berarti benar-benar belum explore, tetapi hanya saja ada beberapa menu yang mereka memang tidak butuhkan dan tidak akses di situ, akhirnya kena sialnya terdata belum explore. Tapi ini tetap kami follow up. Nanti untuk Pak Warsito, Pak Hairul Anam izin nanti data saya yang support. Nanti saya downloadkan datanya per jenjang SMK sendiri, SMA sendiri. Kita bantu datanya untuk minta bantuan pengawas juga terkait support data. Karena ini memang sempat ngobrol juga sama Pak Irfan Kapokjanya. Memang ini kebutuhan untuk pelaporan mereka agar aplikasi rapor pendidikan ini terdetek sama MenQ. Ini aplikasi yang digunakan, jangan hanya dari downloadan tetapi aplikasi websitenya juga digunakan. Itu terkait yang rapor pendidikan. Kemudian untuk TPPK, Satuan Tugas Daerah, ini masih kami godok juga, masih kami tagihkan juga untuk yang tingkat satuan pendidikan. Kemarin baru saja saya dan Pak Kabid mengikuti kegiatan rapat rutin MKKS. Pengakuan mereka sudah proses, tinggal upload. Kemudian dari kabupaten lain kami juga follow up juga. Mungkin nanti kami coba carikan data dashboardnya juga, kami share, minta bantuan pengawas juga untuk bantu follow up. Sedangkan untuk yang di tingkat Pemda, baik kabupaten ataupun provinsi, saya bicara provinsi saja, ini memang agak panjang prosesnya karena memang sampai level gubernur kan ya, tanda tangannya. Jadi kita memang ada beberapa proses yang harus kita lewati, pertama dari Biro Hukum, kemudian Biro Aktim itu sendiri, sampai akhirnya ke TUPIM Gubernur. Jadi nggak langsung, mungkin bisa makan waktu hitungan bulan untuk pembuatan ini. Jadi kalau misalnya ditagih agak dekat, kami ya mohon maaf ini prosesnya agak panjang. Kecuali tadi mungkin level sekda agak bisa cepat, tapi kalau gubernur memang agak lama. Seperti itu. Mungkin dari kabupaten kota, level bupati, wali kota pun kurang lebih sama. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, yang sebenarnya memang yang untuk SK Satgas ini memang tenggat waktunya sekitar agak panjang, kayak 6 bulan gitu ya Mas Tio ya, karena memang agak panjang ininya. Jadi mohon berkenan untuk Bapak Ibu pengawas yang bergabung di PMO kita pada hari ini, mohon berkenan untuk mengingatkan kembali sekolah-sekolah binaannya untuk segera membentuk SK tim TPPK yang ada di satuan pendidikan. Mohon izin kami ingatkan kembali untuk kriterianya adalah jumlahnya harus ganjil, minimal 3. Jadi anggotanya itu tidak boleh beranggotakan kepala sekolah dan satuan pendidikan. Jadi anggotanya adalah pendidik dan tenaga kependidikan dan komite sekolah. Komite sekolahnya jumlahnya bebas, boleh 1. Nanti TPPK-nya, PTK-nya boleh berapa gitu. Untuk komite sekolahnya boleh berapa, kemudian nanti setelah itu ditandatangani oleh kepala sekolah dan diupload di link yang sudah ada di surat yang pernah kami kirimkan. Seperti itu ya Mbak Tira ya? Ya, Ya, Pak. baik. Saya izin melanjutkan mungkin Mbak Is ya. Ya, silakan Mbak. Saya ingin menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Warsito, Pak Khairul, dan juga Pak Sutikno. Sebelumnya terima kasih atas feedback-nya. Untuk eksplorasi rapor pendidikan memang ada 2 cara, ada offline dan juga online. Nah, kenapa mungkin satuan pendidikan lebih memilih atau lebih nyaman untuk melakukan eksplorasi secara offline? Karena tampilannya itu sudah berupa Excel, jadi pembacaan capaian mereka itu lebih mudah, dapat mudah dipahami juga, dan langsung menemukan akar masalah dan juga inspirasi benahinya. Nah, namun kenapa kita juga mendorong satuan pendidikan ini untuk melakukan eksplorasi secara online? Dikarenakan ada beberapa
tampilan atau fitur yang sedikit berbeda gitu ketika Bapak Ibu di satuan pendidikan itu melakukan eksplorasi secara online dan offline. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika satuan pendidikan baru melakukan eksplorasi secara offline, karena bisa saja itu lebih gampang mereka aplikasikan masukkan ke dalam RKT dan juga RKAS. Namun ketika kita melakukan eksplorasi secara online, kita itu diberikan inspirasi benahi yang langsung terintegrat dengan PMM misalnya, dan itu tidak membutuhkan biaya atau anggaran dalam waktu dekat, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan atau pendoprakan capaian dalam waktu yang dekat dengan biaya yang minim tanpa menggunakan atau mengeluarkan biaya yang cukup besar, hanya butuh menggunakan PMM atau mengaplikasikan PMM gitu. Nah, lalu kemudian ada glosarium yang dimana ada mungkin bahasa ilmiah atau yang mungkin belum dipahami oleh Bapak Ibu di Satuan Pendidikan, yang dimana nilai atau kata itu terdapat di dalam eksplorasi offline, sehingga mereka bisa dapatkan itu di waktu mereka eksplorasi secara online. Nah, lalu untuk pusat bantuan ketika mereka belum memahami glosarium atau kata diksi yang ada di eksplorasi offline, sehingga mereka bisa dapatkan itu di eksplorasi secara online. Nah, lalu untuk tampilan yang ada di eksplorasi online itu juga ada rankingan atau kuintil, yang dimana ada tingkat provinsi, ada juga di tingkat kabupaten kota, sehingga mereka dapat memprioritaskan capaian atau indikator mana saja yang perlu mereka prioritaskan terlebih dahulu atau perlu intervensi khusus. Nah, sehingga dengan melakukan eksplorasi secara online dapat dikatakan itu lebih optimal, lebih maksimal, mereka dapat mengintervensi indikator mana yang perlu diprioritaskan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, hanya saja alasan itu menjadi pendorong kami terus mempush satuan pendidikan ini melakukan eksplorasi secara online seperti itu. Bukan berarti ketika melakukan eksplorasi eksplorasi rapor pendidikan ini secara lalu selesai, karena kita tidak hanya ingin mampu menyelesaikan RKT dan RKAS, tapi juga kita ingin adanya pengisian itu kualitasnya bagus gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengambil bekal itu di eksplorasi secara online. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk tim TPPK memang betul prosesnya butuh waktu yang lama karena memang pengesahannya di tingkat jabat daerah ya, tingkat gubernur dan juga tingkat kepala daerah. Nah, jadi kami hanya ingin mengetahui progresnya seperti itu. Lalu untuk tim TPPK, terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara telah turut mengawal dan juga mendampingi satuan pendidikan untuk terus mendorong Bapak Ibu di Satuan Pendidikan untuk melakukan pembentukan keanggotaan dan juga sampai dengan pengunggahan SK. Apakah Pak Khairul dan juga Pak tadi masih membutuhkan data ini, Pak? Saya perlu menampilkan data untuk jenjang SMA? Atau saya cukupkan nanti kemudian saya tampilkan di materi saya, Pak? Cukup aja, Pak. Oke, baik. Saya cukupkan, Mbak Is. Iya, baik. Terima kasih Mbak Tira. Bapak Ibu mungkin apa sudah jelas atau sudah terjawab ya Pak tentang pertanyaannya tadi? Ya, sudah Mbak. Terima kasih. Iya, baik. Izin nanti tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Tio, juga Mas Tio nanti juga akan membagikan hasil downloadan untuk progres rapor pendidikannya tadi ya Tir. Kemudian juga nanti Mbak Tira juga nanti akan memasukkan tadi hasil untuk progres per hari ini atau per hari ini ya Tir? Progres per hari Mohon ini. izin per 15 Oktober karena untuk data Oh iya. hari ini masih terupdate-nya jam 9, jadi saya buru-buru tadi. Oh gitu, iya. Baik, izin Pak Bapak Ibu pengawas kami sampaikan memang untuk dashboard ini tidak semua diberi akses karena dashboardnya ini karena update-nya itu setiap hari dan semuanya terekam dari bulan apa itu ya Tir? Mei atau Maret ya? Bulan Mei, Mbak. Mei. Ya, jadi updatean per hari itu masih tersimpan di dashboard itu, jadi agak berat Pak. Jadi memang yang diberi akses itu terbatas supaya khawatirnya nanti agak lelet gitu, jadi mengakibatkan lelet untuk kalau diakses banyak orang. Jadi makanya untuk beberapa
dinas, untuk semua dinas itu tidak hanya provinsi, Bapak Ibu, tidak hanya provinsi yang aksesnya dibatasi, memang untuk semua dinas itu kita batasi aksesnya untuk akses dashboard ini ya, Tir ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian PMO kita pada pagi hari ini. Sebelum kita, Tira mungkin ada closing statement atau sudah cukup? Untuk saat ini saya cukup, Mbak Is. Iya, Sebelumnya saya baik. terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, ada Pak Sutikno dan juga Pak Khairul Anam dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas feedback-nya dan juga telah memberikan tanggapan beberapa email yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Saya cukup. Ya, baik, makasih Tira. Ya, baik Bapak Ibu, kami informasikan juga bahwa PMO ini kita laksanakan rutin setiap bulan. Hanya saja untuk PSP itu sekarang sudah ada pergantian mekanisme. Jadi untuk PSP itu sekarang kita laksanakan 2 bulan sekali. Jadi untuk Pak Khairul Anam itu nanti akan mendampingi sekolah penggerak itu nanti bulan depan kita masih ada PMO tapi tidak ada PSP seperti itu. Jadi untuk setiap bulan depan itu kita PMO-nya tetap PBD dan IKM ya Tir. Dan mungkin nanti Pak Warsito kami ya baik Pak. Jadi nanti di materinya juga akan kita lampirkan ya Tir ya untuk tadi ininya ya. Di materinya Tira nanti juga akan kita lampirkan progresnya Pak, mana saja sekolah yang sudah dan belum melakukan eksplorasi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian PMO kita pada hari ini untuk PMO Oktober tentang PSP, PB, dan IKM. Kami selaku penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami juga menginfokan bahwa di BPMP ada help desk. Mungkin Bapak Ibu mohon bantuan Bapak Ibu Bapak Ibu pengawas mungkin bisa menyebarkan nomor help desk. Mbak Leli masih bergabung, Mbak Lel? Jadi di BPMP kita ada help desk tentang PBD, PSP, dan IKM. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk menyebarkan nomor help desk ke satuan pendidikan. Di help desk itu nanti jawabannya itu awalnya memang dijawab oleh mesin, tapi nanti akan diarahkan ke petugas help desk-nya. Jadi nanti untuk jawabannya itu akan real time. Nanti akan dijawab dan dibantu untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Oh, tidak hanya sekolah ya, Mbak Lilia. Jadi helpdesk-nya boleh Bapak Ibu pengawas atau dari Dinas Pendidikan juga boleh menanyakan di helpdesk. Seperti itu. Mungkin untuk PMO kita ini kami cukupkan. Terima kasih banyak atas berkenan dan partisipasi Bapak Ibu bergabung di PMO kita pada pagi hari ini. Mohon berkenan lagi untuk mengisi daftar hadir di kolom chat pada link yang ada di kolom chat. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk melanjutkan aktivitas dan meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.